nanti di buku sejarah 100 tahun yang akan datang. Iya. Yang akan membuka groundbreaking yang gunting pita bukan yang mengusulkan. Bukan. Yang mengusulkan foto di buku sejarah cuman camping pakai sarung. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Kami dari tim Lucunya Negeri ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kan ya boleh juga Pak, tetap. Boleh. Maaf, boleh lah, maaf emang enggak boleh. Boleh. Ini apa nih? Ya. Kemarin kan kita episode sebelumnya sempat bahas e-voting. Tadi gua sebelum berangkat di sini sempat capture satu berita doang. Ternyata akun Twitter Kementerian Kelautan dan Perikanan diretas sejak Rabu. Jadi peretas jadikan akun milik lembaga pemerintah ini sebagai lahan jualan NFT. Oh. Terus iya makanya makin tidak percaya e-voting itu doang. Gua cuma mau bilang itu doang. Kalau statement orang KPU-nya aja bisa dihack. Iya juga ya. Pilek. Ada gitu-gitunya ya. ya. Ini selamat menjalankan ibadah puasa ya. Cuman puasa tahun ini emang lebih berat kita secara harga ya. Karena harga-harga pada naik. Ya. Udah pasti ibu-ibu, bapak-bapak pada ngomelin lu kan. Makan aja lu, kagak mikirin nyari duitnya. Iya. Ini semua gara-gara dimulai dari harga bensin naik, harga pulsa naik ya. Jadi kasihan buat yang para LDR-LDRan ya. Iya. Tapi kalau lu sampai sekarang pulsa naik ngaruh di hidup lu Pat gitu. Kalau pulsa ngomongin pulsa enggak. Enggak kan kayaknya perasaan beli pulsa mah segitu-gitu aja. Kalau bensin berasa bener. Ya tapi buat yang seminggu ngisinya paket 10.000 sih berasa mal paket data. Kayak tadi lah, gue sih nggak berasa ya kalau pulsa naik. Ya kita tinggal di Jakarta, standar hidup lumayan. Tapi kalau ngomongin Indonesia mah, jangan pernah melihat Indonesia utuh dari kacamata Jakarta saja. Iya, jadi lihatlah secara keseluruhan. Susah ya, kayak harga-harga naik dan gaya hidup tuh nggak mungkin turun. Gaya hidup lu tuh kalau udah di sini gitu naik terus. Paling nggak bisa turun lagi, susah gitu. Kayak biasanya lu naik mobil, terus tiba-tiba lu harus dipaksa untuk naik bis lagi tuh susah kan? Karena lu udah biasa naik mobil gitu. Sama kayak jabatan, kalau udah naik biasanya nggak mau turun. Iya. Bahkan harus merangkul para kades. Iya. Untuk meneriakan 10-15 periode. Ya bebas lah. Ya tapi bebas lah, maksud gua. Bebas. Ya kan Pak, yang penting kan taat konstitusi. Nah, masalah konstitusinya mau diganti atau enggak itu baru yang dimasalahin. Masalahnya itu. Itu masalahnya. Tapi memang kekuasaan itu kadang-kadang membutakan kita. Kita nih posisinya mungkin yang ngomong sekarang, kita berdua nih yang ngomong nih Pat ya. Yeah. Belum memiliki kekuasaan Pat. Ya, jadi kita kayak positioningnya tuh kayak ya ini kok curang ya, kok ini maruk kayak gini-gini karena kita belum megang kekuasaan. Bener, ini yang dirasain PSI di pemilu kemarin kan. Bisa tembak semuanya karena ya gak ada beban. Karena tidak punya kekuasaan. Karena tidak pernah ada histori soal kekuasaan gitu, makanya bisa semua kita tembak. Katanya kalau lu mau lihat karakter lu aslinya, kasih dia kekuasaan. Kelihatan tuh karakter asli lu kayak gimana. Oh, bukan kasih duit ya, tapi lebih ke kekuasaan aja. Duit tuh bisa beli kekuasaan kan. Iya. Ya, pokoknya kekuasaan aja. Kasih lu power. Di situ bakal kelihatan karakter asli lu kayak gimana. Oh, jadi buat yang lagi nonton sekarang coba tes kasih kekuasaan ke orang gitu. Iya. Contoh-contoh yang paling kecil kekuasaan contohnya, itu mungkin. Misalnya kan kayak dulu nih gue munculin dulu kan kayak I stand on the right side ya, kayak kayaknya paling bener, ternyata nggak bener amat kan. Lo siapa yang 2014 pakai foto profile pictures I stand on the right side ini? Iya juga ya, gue tapi nggak pernah sih. Gue juga enggak. Gue nggak pernah sih. Enggak. Karena setahu gue tuh karena gue belajar ilmu politik ya. Iya. Ketika lo sudah menuhankan manusia, itu tuh bibit-bibit fasisme sebenarnya. Oh. Makanya muncul Hitler, Mussolini, itu tuh munculnya dari bibit-bibit menuhankan manusia kan sebenarnya kan. Oke. Jadi gue kalau politik udah menuhankan manusia, gue udah rada apatis tuh, kayak kebijakannya kita belum tahu tapi udah disetujuin. On the right side gue sih udah nggak. Apa yang dia bilang aja setuju, apa yang dibilang setuju gitu ya. Iya benar. Jadi ya goblok. Bahaya. Iya makanya coba
kalau misalkan dari kalian yang lagi nonton sekarang, cara ngetes orang bener lewat kekuasaan, mungkin cara simpel yang paling gampang gini aja kali tuh Pat. Gimana? Mungkin pasangan lo dikasih kekuasaan, lihat dia gimana. Bisa nggak gitu? Analoginya gitu. pakai Pasangan. tes. Iya. Tapi perempuan itu. Iya kan Ibu Mega dikasih kekuasaan bisa masak pakai tanpa minyak goreng. Oh itu mau ke situ arahnya, kaget gua. Nggak siap lo ya. Ya nggak, maksud gua siapa tahu kan misalkan pasangan lo dikasih kekuasaan, lihat dong kayak gimana, ada perubahan signifikan nggak? Oh, jelas perubahan signifikan lah. Ngomongin Bu Mega kan. Enggak. Ya kan ngomongin Kalau ngomongin Bu Mega jelas Iya. ada perubahan signifikan mal. apa? 2013 ya ketika Demokrat dan Pak SBY berkuasa menjadi pemimpin di Indonesia. Iya. Saat itu setahu saya partainya Ibu Mega mengajak masyarakat untuk demo BBM. Wah, ada beritanya. Demo kenaikan BBM ya. Tapi ketika berkuasa, Ibu Iya. Mega dan partainya mengajak demo masak Tanpa minyak goreng. tanpa minyak goreng. Iya, walaupun tujuannya, gue setuju ya, tujuannya baik, Pat. Kan minyak goreng tuh kadang-kadang kolesterol. Iya. Ya banyaklah penyakit yang disebabkan oleh minyak goreng. Itu tuh sesuatu yang keren gitu. Cuma masalahnya kembali lagi, ya gimana ya, pedagang gorengan. Masa dia mau jual dimsum? Kan kita tuh ngelihat itu yang tadi Patra sempat bilang juga, jangan lihat dari kacamata Jakarta. Kalau di Jakarta kan masih kayak vegan, salad stop, anjing lu ada. Gitu bangsat. Enggak, kalau kacamata Jakarta kan masih salad stop, vegan, masih keren gitu. Iya kan orang-orang nggak semua di Jakarta bisa salad stop, makan sayur doang bisa kuat gitu. Iya kan? Iya, makan pisang kuat. Makan pisang dua. Iya. Dua, cukup dua pisang. Percaya gue. Iya. Gak tahu monyet makan pisang gelantungan kuat seharian. Iya juga ya. Iya. Gue sih percaya Iya, gue. percaya gue. Iya, makanya kalau gue bilang mungkin ini Pak Maruf Amin memberikan solusi yang lain juga. Iya, benar. Seperti yang kita tahu kan, Pak Maruf selalu muncul di saat-saat yang krusial. Iya, gitu. benar, Jadi benar. beliau tuh muncul di saat apa sih debat-debat, rebus, goreng minyak goreng, makan pisang dua cukup. Iya, gitu. benar. Saya setuju Pak, setuju. Itu keren loh. Iya, setuju. Pisang. Iya. Jadi paginya es pisang hijau, siangnya pisang Gak goreng. juga, kayaknya mah harus pisang aja. Pisang mentah, pisang. Terserah gue variasi pisang. Ya kan? Jadi paginya es pisang hijau, siangnya pisang goreng madu Bu Nani, malamnya pisang dan domba Afrika. Pisang. Terima kasih Pak Maruf Amin yang sudah merekomendasikan untuk makan pisang. Bener. Dan Pisang tuh ada filosofinya loh. apa itu bang? Keras dan manis. Keras dan manis. Ya, pisang. Bagus, itu filosofinya adalah keras dan manis. Yeah. Dan itu mungkin Pak Maruf Amin juga ingin mempromosikan sang pisang. Punya kaisang kan. Benar, itu Patra. benar. Dan Dan pisang, ingat, Pat. sebenarnya itu ada ketika Pak Maruf Amin menyebut pisang Iya. sebagai makanan yang sehat, itu tersirat sebuah Makna, kode. kode. Benar. Karena ada kata pis di dalam kata pisang. Oh, jadi damai. Memang apa namanya, kita setuju lah, maksudnya antara masalah minyak goreng apa segala macam ini kan jadinya kayaknya bulan puasa tahun ini jadi berat karena dengar-dengar juga Pertamax naik gitu Iya, ya. betul. Padahal katanya ada berita dari kompas.com aja itu di Malaysia justru lebih murah. Bensin. Petronas ya. Iya. Petronas lebih murah daripada Pertamina. Jadi ya itu ya udahlah, maksud gua itu cobaan kita menuju bulan puasa. Ingat kita tuh sudah 2 tahun diuji lewat pandemi, Pak. Iya, iya. Ya ujian kayak gini mah kecil lah, harga naik apalah segala macam. Harga naik mah ya elah sepele. Orang kaya di Indonesia ini masih banyak, Mal. Masih banyak. Lu tahu indikator dari mana? Dari mana? Masih banyak orang-orang yang sanggup beli tiket Justin Bieber. Nah itu. Berarti secara ekonomi Indonesia Iya. yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bener, bahkan saking kayanya orang-orang Indonesia, Justin Bieber 2 hari nambah hari konser. Nambah hari. Ya kita Gila. belum tahu beneran mau konser 2 hari atau enggak ya. Bener. Iya, jadi kita kalau dibilang wah harga naik gini-gini apa Ternyata segala macam. daya beli orang masih ada. Tiket Justin Bieber 10 juta, 8 juta dibeli, diborong 5 orang.
tiket spesial show gua nih posternya. Ada promo Boleh gitu ya. boleh. Juga Gak masih apa-apa. banyak yang beli. Oh masih banyak. Berarti kan itu tandanya daya beli masyarakat masih bisa. Iya. Tapi sekali lagi ini kita ngomongin dari kacamata Jakarta. Jakarta. Itu dia. Ya kan masalahnya mungkin yang beli juga secara ekonomi bagus kan, tukang gorengan yang nggak akan beli tiket Justin Bieber juga lah. Mungkin. Nah nggak tahu ya kalau data sih secara ekonomi mungkin di Jakarta baik. Tapi Iya. Depok ini gue juga baru baca beritanya nih. Kenapa Depok? Depok adalah kota nomor 1 sebagai kota yang paling tidak toleransi. Waduh, karena kotanya Dimas tuh editor. Iya, kenapa tidak toleransi, Pak? Nih, Depok ini memang selalu spesial ya karena Iya. kita ingat COVID pertama kali muncul di Indonesia dari mana? Dari Depok. Kemudian kita Terus? masih membekas bagaimana berita babi ngepet juga dari kota Depok. Kita juga masih ingat bagaimana seorang sosok bapak yang sangat berwibawa bernama Ayah Rojak. Iya. Dia dari Depok. Depok. Anak saya mau cantik. Iya. Badannya juga bagus. Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Kita juga ingat bagaimana seorang wali kota membuat lagu di lampu merah itu dari kota Depok. Dan Iya. berita terbaru dari kota Depok adalah sebagai kota yang paling tidak toleran. Iya, tapi masih belum jadi OTT. Kalau Bekasi kan OTT. Oh itu apa? Ya itu KPK. Kalau Bekasi Oh kan ininya. iya. Apa namanya kepala daerahnya. Kepala daerahnya. Kalau Depok masih bagus secara reputasi. Ini kita ngomongin di luar ya, Bekasi, Depok. Iya. Yang lucu juga ada mah. Wah. Kabupaten Bogor. Wah, kenapa, Bang? Kabupaten Bogor membuat lomba gali kuburan. Waduh. Lomba gali kubur berhadiah jutaan rupiah digelar Pemkab Bogor. Kabupatennya. Baca coba baca, Pak. Nih, ini lucu banget nih. Lucu banget. Jadi karena pandemi ini banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh para penggali kubur. Jadi kan tukang gali kubur karena banyak yang meninggal, Iya, jadi benar. kerjaannya kan banyak tuh. Ya. Nah, ini adalah bentuk apresiasi Pemkab Bogor kepada para pekerja penggali kubur. Wah. Akhirnya mereka diberi apresiasi dengan cara disuruh gali kubur. Gimana sih? Cukup solutif ya. Iya. Ini tuh sama kayak lo tau gak misalnya Lisa Rumbewas angkat besi. Ya. Terus dia menang dapat medali. Iya kan. Terus lo undang apresiasi di rumah lo. Sampai rumah lo disuruh angkat galon. Iya kan. Sama lah. Kenapa suruh ngangkat lagi? Iya. Iya, padahal mah harusnya ngangkat derajat. Iya tetap. bener. Dan ini lucunya lagi nih ya. Iya. Soal lomba gali kubur ya. Ya. Namanya lomba kan pasti ada jurinya dong. Iya bener. Iya kan, pasti ada yang menang dong. Ada. Nah, ini lucunya nih. Kegiatan ini diikuti oleh 32 penggali kubur dari 8 TPU sekabupaten Bogor. Jadi ada pertandingan antar TPU, gokil. Wah. Gokil gitu. Kayak juga tim-tim gitu. Tim-tim TPU mana kayak Yoi. kalau di Jakarta kayak Tanah Kusir datang, Betul. Karet Bifak datang. Yo, gitu ya. ini dari TPU Pondok Rajek, Bogor Asri, banyaklah Tajur Halang, pokoknya di Bogor-Bogor ya. Iya. Nah, cara menangnya nih. Wah. Aspek yang dinilai oleh Dewan Juri sebagai pemenang. Yang pertama, kecepatan. Wah, seberapa cepat kan galinya. Iya kan? Kemudian ketepatan ukuran dalam membuat makam. Oh, ada berapa senti, Ada berapa ukurannya, sentinya, berapa ukurannya. meter, berapa meternya. Iya. Ya? Normalnya kan 1x1 ya. Enggak, 1x1. Normal. Pendek amat, tinggi cuma semeter. Ya Kak, normalnya Gak tahu, mungkin 2x1 kali. 2 kali Tinggi, 1 tinggi ya. 2 ya harusnya ya. Iya, tinggi 2 kan, menyampingnya 1. Ya, jadi harus cepat dan harus presisi secara ukuran. Ya. Dan yang terakhir aspek yang dinilai adalah kerapihan. Wah, apa yang dirapihin tuh, Pak? Abangnya. Abang galinya cepat. Ukurannya bagus tapi abang kayaknya baju kurang rapi. Atau enggak? Enggak dong, enggak. Kerapian ukurannya. Oh, kan biasa kan kalau ya memang benar sih Pat, itu bisa dinilai Pat itu Pat. Mal. Enggak gini Mal. Sekarang lu pernah enggak lihat ada di pemakaman? Misalnya keluarga lu ada yang meninggal. Iya. Kan misalnya kayak Bokap gua kan gua misalnya masukin ke bawah. Bokap gua juga Iya. meninggal. Ya terus? Lu pernah nggak waktu bokap lu meninggal, lu perhatiin kuburannya terus lu komplain sama tukang gali, "Pak, saya nggak mau ya. Ini lobangnya kurang rapi, Pak." Masa ini kotak? Masa kotaknya tuh Bapak lihat gak? Iya, Ini nggak kotaknya presisi. nggak presisi. Gali lagi, Pak.
Oh iya Nggak bener. ada. Kenapa harus rapi? Iya bener juga. Gimana cara lihat tanah liat tuh rapi? Ini aneh banget. Gue takutnya nih. Iya. Gue takutnya lomba ini jadi makin menarik soalnya. Jadi gimana? Akhirnya seluruh TPU di Indonesia bikin lomba liga. Wah liga Makin menggali serius kan? kubur ya. Iya, akhirnya jual kayak kan kemarin sepeda booming tuh. Heeh. Sepeda booming, orang suka sepedaan jadi muncul toko-toko sepeda. Iya. Bayangin kalau lomba ini booming. Heeh. Kan bakal banyak toko-toko pacul di custom. Ini 99% Bener, akurat rapi. akurat. Gitu kan. Belum komentatornya nanti misalnya Bung Valen. Oh iya misalkan Bung ada ini ya, Valen. Bung Valen ya. Iya, kita lihat kuli Jawa. Kuli Jawa sudah memasuki pemakaman. Bisepnya sangat kekar. Iya, bagus dia menggali lebih Langsung. dalam lagi, Bang. Yoi. Lebih dalam lagi, Bang. Lebih dalam Gitu. lagi, lebih dalam. Seperti nafas habis mengambil segelas minuman Panther dan kopi Granita. Aduh. Gokil. Ada hadiahnya, Pat? Ada Hadiahnya berapa? 5 juta rupiah. Untuk yang juara 1. Waduh. Aduh, itu mah 5 juta cuma buat ngukur rapi sama capeknya doang itu. Dan itu juara 1. Kan satu kali menggali itu butuh 4 orang. Jadi 5 juta. Selamat yang pertama lomba gali kubur dimenangkan oleh TPU Tajur Halang, kemudian juara kedua diraih oleh TPU Jonggol. Apakah lomba gali kubur berikutnya akan berhasil dipertahankan oleh TPU Tajur Halang? Enggak, terus itu menjadi predikat gitu ya maksud gua. Makanya. Maksudnya predikat yang bisa dibanggakan gitu loh yang kayak dapat orang piala. dapat piala. Terus Iya. kan kalau dia punya anak gitu ditaruh di rumahnya. Terus posting di Instagram, kalau kita kan posting dapat medali. Iya. Ya, ini posting lagi gali. Iya dari gali dapat alhamdulillah Oke, menang oke. menjadi menggali kubur paling rapi dan paling cepat apa segala macam. Ya itu sesuatu yang kan kalau ditanya mertua juga kan keren gitu ya. Kayak misalkan kamu apa kerjanya? Saya menggali kubur, Bu. Saya juara 1. Hadiahnya 5 juta. Dibagi Respect, 4. respect. Respect. Bisa dicontoh untuk Respect. Pemkap di seluruh Indonesia. Iya. Lomba gali kubur. Makanya bisa ditiru lah gitu. Kalau perlu ditingkatkan lagi lah. Ya. Dibawa kemana-mana siapa tahu bisa masuk PON. Asian Games. Ya kayak dulu main game aja sekarang Iya. bisa kan main PS Lah. tiba-tiba jadi SEA Games ada Bisa, pelatnas. bener, ada Kita nggak pelatnas. tahu siapa tahu 10-15 tahun lagi akan ada pelatnas Iya. atlet gali kubur. Ini dia perwakilan gali kubur dari Uzbekistan. Gila. Keker kering Kering, gitu kan. iya kan Tetap gitu. saja yang akan mewakili adalah para kuli Jawa. Cuma masalahnya yang kalau sama yang gali kubur gua respect, cuma gua agak kurang respect sama yang Yang mana? korden 40 miliar. 48,7 ya. 8,7 miliar itu gua agak gimana gitu. Ya kan kasihan mal 13 tahun gorden gak diganti. Iya. Udah kayak kain pel. Lo mau gorden rumah lo kayak kain pel, gue mau gue ganti lah. Nih Pate, kan gua waktu itu sempat upload di Instagram gua. Ada netizen satu yang komen begini. Ini menurut komen yang bagus. Ini ada dari Gianarta 0599. 48,7 M dibagi 505 rumah. Sama dengan 96,45 atau kita buletin aja ke 96 juta per rumah. 96 juta per rumah. Saudara-saudara, beli gorden 10 juta aja udah wah banget bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPR. Emang segede apa sih jendelanya? Jadi penasaran tuh. Ada yang menghitung. Iya. Netizen kita mah smart. Ya kan bahannya harus bagus mal. Masa kain meteran nggak bisa. Anggota DPR lah. Ya maksudnya gimana gitu? Masa kan gini deh Pat, maksudnya 90 juta. Kan kalau dari yang si Giarnata berarti 90 juta per rumah. Cuma buat korden 90 juta Pat. Coba buat subsidi Pertamax. Ya kan buat minyak goreng subsidi atau pulsa kan bisa dialokasikan ke situ. Ya tapi percuma kalau pulsa bisa disubsidi tapi rumah kelihatan dari luar. Buat apa? Rahasia-rahasia negara para pejabat itu bisa dilihat orang diintip dari luar. Gila loh. Itu lebih berbahaya. Berbahaya lah. Iya. Itu harus lapis. Normal. Iya ya. Lu gak ngerti sih. Jadi anggota DPR kan modalnya juga mahal. Iya benar. Iyalah, lu udah ngeluarin modal di awal, masa gorden biasa. Nggak bisa Gila lah. ya, gila. Nggak apa-apa lah. 48, mungkin 48,7 miliar itu budget yang dipakai untuk membulatkan utang negara menjadi 7.000 triliun. Wadaw. Karena kita juga baru baca berita Wadaw. sekarang utang
Indonesia sebesar 7.000 triliun. Rekor tuh ya. Rekor 7.000 Rekor. triliun itu berarti 7 juta miliar ya nggak? Iya, rekor. Yo, yang mungkin ketika lu hidup nih sekarang, lu mati, hidup, mati, Tidak akan ikut lunas. Binomo, Iya. mati, hidup lagi, ikut Doni Salmanan, mati, hidup lagi, Iya. mati lagi, Binomo lagi, hidup, mati, belum kebayar juga. Belum 7.000 kebayar triliun. juga Belum ya. kebayar. Itu gila sih, maksudnya kalau bayangin kalau lanjut lagi periodenya berapa triliun lagi tuh Pat? Utang kita tuh. Lah justru itu mungkin Melunasinya. ide perpanjang periode itu untuk melunasi utang. Mungkin rezim sekarang tuh tahu bagaimana cara melunasi hutang. Jadi butuh satu periode lagi bagaimana melunaskan hutang 7.000 triliun tersebut. Aduh, ya PR tuh Pat. Lu jangan pesimis dong. Bukan masalah pesimis Pat, masalah utang segitu banyak aja masih sempat bikin ibu kota baru. Loh, kalau misalnya orang-orang hebat yang kita pilih, orang-orang yang di atas yang kita pilih, yakin mau nambah satu periode lagi, berarti mereka mampu mengatasi hutang-hutang negara. Gue sih setuju kalau 3 periode. Iya. Mungkin memang visinya mau menyelesaikan 7.000 triliun hutang. Iya. Mau menyelesaikan ibu kota baru. Ya, atau kenapa harus 3 periode? Karena kan ini kan mangkrak semua nih. Bahkan karena mangkrak takutnya legasinya tidak atas nama rezim sekarang. Jadi nanggung. Ya kan mending dia utang banyak cut rezim selanjutnya yang bayar Gitu. Ya jadi itu ketakutan saya. Tapi ya semoga tidak terjadi, kan kita nggak boleh suuzon. Gak boleh suuzon. Iya kan, saya takutnya ya kan misalkan let's say misalkan gua presiden nih. Gue bikin Ajis doa ibu lo presiden. Iya, misalkan ya presiden stand up Indo gua ya. Terus gue bikin bukan anggaran, jatuhnya kayak ya anggap aja pinjaman. ya stand up Indo baru lah. Misalkan stand up Indo Indonesia nih. Kantor baru. Iya, misal kantor baru yang lebih besar daripada kantor yang sekarang Iya. gitu. Kan pembangunannya tidak mungkin cepat, Patra. Iya. Ya bahkan sampai masa jabatan saya berakhir tidak mungkin selesai. Iya benar. Ya kan, jadi kan sementara saya butuh potong pita supaya pas di foto di Seremonialnya. buku-buku sejarah Kemal Palevi yang motong pita. Oh, percuma kalau lo yang gali groundbreaking. Iya, tapi yang Lo motong pita lu. Iya. Kan gue kesel, Pat. Nanti di buku sejarah 100 tahun yang akan datang. Iya. Yang akan membuka groundbreaking yang gunting pita bukan yang mengusulkan. Bukan. Yang mengusulkan foto di buku sejarah cuman camping pakai sarung. Pasti soalnya di Indonesia ini banyak orang yang inisiasi tapi tidak dihargai. Iya. Ujung-ujungnya yang tuang ininya yang wah ini si ini padahal yang menginisiasi siapa tidak pernah dihargai, Pak. Kurangnya. Presidennya maksudnya. Bukan pencipta lagu. Lebih ke pencipta lagu Nah, aja. kita harus belajar dari sejarah, Mal. Iya. Tapi juga harus belajar dari sejarah. Ngapa? Presiden Ah. di Indonesia kalau kelamaan naik, terakhirnya pasti gak diapresiasi. Iya. Ya kan? Harus Terakhirnya. belajar dari sejarah. Ini pelajaran sejarah ya. Saya tidak main-main, ini pelajaran sejarah. Iya, pelajaran sejarah. Iya kan? Endingnya selalu diturunin. Iya. Iya kan? Iya benar. Benar Maka- dong. Jadi jangan sampai orang-orang sekitar presiden bisikin, Pak bisa Pak, bisa. Mm-mm. Itu kan terjadi di 97 ke 98 kan? Iya, makanya jangan. Iya kan? Kalau bisa Jangan jangan. ada kembali pejabat-pejabat penjilat. Iya, saya setuju. Makanya sudah, yang penting Bapak Jokowi ikutin regulasi. Cuma kalau kembali lagi kalau masalah korden dikit itu Pat ya, tadi yang lu bilang itu Pat menutupi supaya rumah itu tertutupi kan, berarti kordennya 96 juta itu tadi kan rupiah kan. Tapi saya agak sedikit bingung Bang Patra. Kenapa ada wakil rakyat tidak merakyat? Wah, itu kayak udah biasa banget. Biasa banget. Udah biasa banget Biasa ya. Quotes yang banget. biasa itu. Biasa. Ya. Nah, tapi siapa tahu, Iya. siapa tahu Gordon 47,8 miliar itu 96. Oh ya, total anggarannya ya. 47,8 itu bukan cuma buat nutupin rumah-rumah anggota DPR. Jadi buat nutupin? Nutupin warteg-warteg yang tidak boleh buka siang hari. Oh. Kan setiap Ramadan warteg harus digordenin kan. Digordenin. Ya, mungkin sisa bahannya bisa dibagi-bagiin. 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 Kita nggak usah terlalu banyak suzon. Kita harus cari sisi positif selalu dari setiap peraturan. Iya. Sama seperti di Ramadan tahun ini, Iya. dari Satgas Covid membolehkan kita buka bareng tapi tidak boleh ngobrol. Kita harus cari sisi positifnya. Tidak boleh ngobrol ya? Iya, itu mungkin peraturan dibikin atas kehendak
keluarganya yang kondisi sekarang pengen ketemu teman-temannya tapi malas basa-basi. Oh iya. Ini bagus sekali. Bagus loh. Gak Jadi lu kalau diajak bukber kan gak harus ngobrol. Iya. Karena lu kan males ketemu teman-teman lama lu, tapi kalau nggak datang ntar dibilang sombong. Bener. Akhirnya lu datang tapi nggak perlu ngobrol. Bagus sekali, ini peraturan yang sangat bagus. Ya kan maksudnya kan kalau misalkan Satgas Covid yang Mungkin kemarin Satgas kan. Covid ini introvert, orang-orang introvert. Mungkin Iya bisa kan, jadi peraturan ini bagus untuk mereka yang tetap pengen ketemu tapi nggak harus ngobrol. Atau belum menikah, malas juga ditanya kapan nikah, bener. pas lagi ketemu bukber, atau ditanya lagi kerja apa sekarang, Atau sibuk apa. rumah tangga lagi goyang ditanya gimana kabar keluarga lu. Malas jawab. Itu peraturan yang bagus. Terima kasih Satgas Covid yang sudah membuat peraturan sangat istimewa. Gue takutnya memang kena Satgas Covid ini nanti ditanya-tanya. Oh kerjanya apa sekarang bro? Satgas Covid. Oh anggarannya berapa? Gini-gini. Banyak ya. Kan daripada dikulik-kulik mending nggak boleh ngobrol. Jangan terlalu suzon dengan semua peraturan. Dan kita akan memberikan cara bagaimana buka bareng di saat bulan puasa tanpa harus ngobrol. Iya mungkin bukan cara sih Pat, lebih kayak gimana situasinya. Iya situasinya. Kira-kira inilah yang akan lu hadapi. Oke. Ya. Ketika nanti dapat undangan bukber tanpa harus ngobrol. Dan masih bisa loh. Kita akan buktikan kalau itu masih bisa. Bisa. Langsung saja ini dia.